semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela XSS Kendro, biasa dipanggil Ruping, dan kali ini saya akan membuat tugas Project Based Learning mata pelajaran akuntansi keuangan. Yuk disimak. Oke, langsung saja kita mulai untuk kasus 1. Pada tanggal 20 Oktober 2010 dibeli sebuah mobil Rolls-Royce seharga 250 juta dengan biaya pemasangan aksesoris sebesar 2.500.000 dan biaya pengiriman sebesar 1 juta secara kredit. Dengan uang muka yaitu sebesar 100 juta rupiah. Bunga flatnya yaitu 10% per tahun dan akan dilunasi selama 1 tahun. Aset tersebut diserahkan pada tanggal 1 November. Langkah pertama kita harus menghitung dulu berapa harga perolehan. Harga perolehannya itu 250 juta, ditambah 2.500.000, ditambah dengan 1 juta. Hasilnya adalah 253.500.000 rupiah. Lalu kita menghitung sisa cicilan. Tadi kita sudah bayar 100 juta dan sekarang kita harus menghitung berapa sisa cicilan yang harus kita bayarkan lagi. Yaitu 253.500.000 dikurang dengan 100 juta. Jadi hasilnya 153.500.000. Untuk per bulan kita bagikan 12, yaitu hasilnya 12.791.667. Dan untuk mencari bunga yaitu persentase bunga dikali dengan sisa cicilan. 10% dikali dengan 153.500.000. Dan jika ingin kita membayarkan itu per tahun, hasilnya adalah 15.350.000. Jika ingin kita bayarkan per bulan, yaitu dibagi 12, yaitu 1.279.167. Dan jika ingin membayar, yaitu bayar cicilan ditambah dengan bunga. 12.761.667 ditambah dengan 1.279.167. Hasilnya adalah 14.070.834. Jurnal untuk tanggal 20 Oktober yaitu down payment 100 juta pada cash 100 juta. Karena kita mengeluarkan cash, itu namanya bayar DP ya. Tapi kan kita belum menerima Aktiva itu. Aktiva diserahkan setelah beberapa hari kemudian atau masih proses pengiriman ya. Jurnalnya tanggal 1 November, vehicle sebesar 253.500.000 pada down payment dan installment debt yaitu sebesar 100 juta rupiah dan 153.500.000. Jurnal untuk membayar setiap bulannya yaitu installment debt sebesar 12.761.667, interest expense sebesar 1.279.167 pada cash sebesar 14.070.834. Oke. Itu saja untuk kasus pertama. Selanjutnya kita masuk pada kasus kedua, yaitu mobil Rolls-Royce mulai beroperasi pada awal November tahun 2010. Umur ekonomis yang ditaksir itu sebesar 7 tahun dengan nilai residu sebesar 10 juta. Setelah 5 tahun kemudian, pihak keluarga ingin mengganti mobil tersebut dengan sebuah mesin untuk usaha kue keluarga. HP mobil itu sebesar 235.500.000 telah disesuaikan dan harga pasar mobil sebesar 165 juta rupiah. Kas yang diterima sebesar 100 juta rupiah. Jika aset tersebut menggunakan metode JAT, maka diminta catat pertukaran aktiva tetap tersebut jika memiliki substansi komersial. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu membuat penyelesaian, yaitu dengan menggunakan metode JAT. Kita cari JAT terlebih dahulu, yaitu N tambah 1 per 2, yaitu 7 dikali 7 tambah 1 per 2, 7 dikali 8 dibagi 2, 56 dibagi 2 itu hasilnya 28. Lalu kita hitung penyusutan mobil. Untuk tahun pertama 7 per 28 dikali 243.500.000. Karena ya HP kurang NR itu 243.500.000. HP itu 253.500.000 dikurang dengan NR 10 juta. Begitu sama setiap tahunnya. Lalu hasilnya adalah 60.875.000. Untuk tahun kedua 6 per 28 dikali 243.500.000 hasilnya 52.178.521. Untuk tahun ketiga 5 per 28 dikali 243.500.000 hasilnya 43.482.143. Untuk tahun keempat 4 per 28 dikali 243.500.000 hasilnya 34.785.314. Untuk tahun kelima 3 per 28 dikali 243.500.000 sama dengan hasilnya 26.089.286. Untuk tahun ke-6 2 per 28 dikali 243.500.000 hasilnya
17.392.857. Dan untuk tahun ke-7, 1/28 dikali dengan 243.500.000. Hasilnya adalah 8.666.429. Total akumulasi penyusutan mobil itu adalah 243.500.000. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan mobil. Harga perolehan mobil tersebut sebesar 253.500.000. Dan kita hitung tadi akumulasi penyusutan mobil. Yang kita hitung yaitu sampai tahun kelima saja yang kita totalkan. Sebesar 217.410.714. Dan kita kurangkan, dapatlah nilai buku mobil sebesar 36.089.286. Untuk mesin sendiri kita kurangkan karena harga perolehannya yaitu sebesar 265 juta. Jadi ada namanya selisih nilai buku sebesar 228.910.714. Kas yang diterima yaitu sebesar 100 juta. Jadi kita kurangkan. Dan dari pertukaran tersebut kita memperoleh laba sebesar 128.910.714. Oke, selanjutnya karena kita menggunakan diminta soal dari kasus tersebut memiliki substansi komersial, jika substansi komersial ini akan mengakui laba dikurang dengan harga perolehan, dan jika rugi baru diakui. Jadi kita memperoleh laba, maka itu harus mengurangi harga perolehan dari aktiva baru itu mesin ya. Jurnalnya itu adalah cash sebesar 100 juta, accumulation depreciation of vehicle sebesar 217.410.714, pada mesin 136.089.286, dan pada vehicle sebesar 453.500.000. Oke, untuk itu saja untuk kasus kedua. Oke, kita masuk lagi ke kasus ketiga, penghentian aktiva tetap. Pada tanggal 15 Desember 2019, pihak keluarga memutuskan untuk menghentikan penggunaan mesin pencetak kue tersebut dan memutuskan untuk menjual mesin tersebut dengan harga 45 juta. Maka buatlah jurnal penghentian aktiva tersebut. Mesin diganti tanggal 20 Oktober 2015 dan pada saat penghentian yaitu pada tanggal 15 Maret 2017. Maka kita buat penyelesaian menggunakan metode JAT. Yang pertama kita cari dulu JAT-nya berapa, yaitu N ditambah N tambah 1 per 2, yaitu ya 5 tambah 1 per 2, jadi hasilnya 15. Lalu rumus JAT, ATT per JAT dikali HP kurang NR, tenaga perolehan kurang nilai residu. HP kurang NR nya yaitu 265 juta dikurang dengan 5 juta, hasilnya 260 juta. Lalu kita hitunglah berapa penyusutannya untuk setiap tahun. Kalau tahun pertama 5/15 dikali 260 juta, hasilnya 86.666.667. Untuk tahun kedua 4/15 dikali 260 juta, hasilnya 69.333.333. Untuk tahun ketiga yaitu 3/15 dikali 260 juta, nah itu hasilnya 52 juta. Untuk tahun keempat 2/15 dikali 260 juta, hasilnya 34.666.667. Untuk tahun kelima yaitu 1/15 dikali 260 juta, hasilnya adalah 17.333.333. Dan total akumulasi penyusutannya itu adalah 219.555.556. Akumulasi penyusutan mesin dari diganti sampai dihentikan memperoleh nilai buku sebesar 265 juta. Lalu kita kurangkan dengan penyusutan yaitu 219.555.556. Jadi kita memperoleh nilai buku mesin tersebut sebesar 45.444.444. Lalu kita hitung, ini kita mendapatkan laba atau rugi dalam penghentian aktiva tersebut. Kalau kita jual sebesar 45 juta, sedangkan nilai buku kita 45.444.444. Berarti nilai buku lebih besar dari harga jual. Berarti kita mengalami kerugian dalam penjualan. Rugi penjualan sebesar 444.444. Untuk menjual kita akan membuat jurnal yaitu cash sebesar 45 juta rupiah, accumulation depreciation of machine sebesar 219.555.556,
Lost sales machine sebesar 444.444. Pada machine sebesar 265 juta. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai pembelian, pertukaran dan penghentian aktiva tetap. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Bye bye.